Kabar baik, Timnas Indonesia bisa dapat tambahan kekuatan baru jelang duel lawan Vietnam. Gelandang Vietnam anggap remeh pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Media Vietnam anggap Shin Tae-yong memberikan sinyal perang. Simak info selengkapnya berikut ini. Kabar baik, Timnas Indonesia bisa dapat tambahan kekuatan baru jelang duel lawan Vietnam. Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye diproyeksikan bisa segera membela Timnas Indonesia. Skuad Garuda akan menjalani duel penentuan nasib di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam. Sebelumnya, pasukan Shin Tae-yong kalah dari Irak 5-1 dan imbang melawan Filipina 1-1. Kondisi ini membuat Indonesia sementara ada di posisi juru kunci grup F. Namun, sampai saat ini proses naturalisasi Ragnar dan Haye masih berjalan dan belum selesai. Berkas kedua pemain tersebut saat ini masih tertahan di DPR. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan, proses naturalisasi Ragnar dan Haye berjalan sesuai rencana. Namun, saat ini kondisi di DPR yang sedang dalam masa reses membuat proses tersebut tertunda. DPR baru akan kembali menjalani sidang pada bulan Maret nanti. Untuk yang dua lagi yaitu Ragnar Oratmangoen sama Tom Haye. Sudah beres di pemerintah, kita mau majukan ke DPR, mereka reses hari ini sampai bulan Maret. Makanya, kita tidak bisa salahkan siapapun karena memang jadwalnya begitu, kata Arya Sinulinga. Dengan kondisi saat ini maka PSSI hanya bisa menunggu sampai DPR menjalani sidang. Laga melawan Vietnam sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 21 dan 26 Maret mendatang. Skuad Garuda butuh kemenangan di dua laga tersebut untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Setelah melawan tim Golden Star, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan berduel melawan Irak 6 Juni dan Filipina 11 Juni 2024. Meski tertunda, Arya masih optimis Ragnar dan Haye bisa mendapatkan status WNI secepatnya. Mereka juga diproyeksikan bisa membela skuad Garuda saat melawan Vietnam nanti. Salah satu alasannya karena pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lebih fleksibel. Hal ini berbeda dengan Piala Asia 2023 yang pendaftaran pemainnya maksimal sebulan sebelum turnamen. Mepet waktunya untuk proses naturalisasi Ragnar dan Haye, tetapi kita coba karena lawan Vietnam 21 Maret, pungkasnya. Gelandang Timnas Vietnam, Nguyen Hoang Dec, mengaku tak gentar dengan kehadiran pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Bahkan, ia menilai The Golden Stars bisa mendapatkan hasil bagus dengan memanfaatkan kelemahan para pemain itu. Vietnam akan bertemu dengan Timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka harus bertindak sebagai tim tamu terlebih dahulu pada 21 Maret 2024. Berselang 5 hari kemudian, giliran skuad Garuda yang harus menjadi tim tamu. Jelang menghadapi Timnas Indonesia, Vietnam bertekad untuk membalaskan kekalahan di Piala Asia 2023. Sebab, Elkan Bagot dan kawan-kawan berhasil meraih kemenangan 1-0 dan membuat anak asuh Philippe Troussier harus tersingkir dari ajang tersebut. Hoang Dec menyadari Timnas Indonesia tengah mengandalkan pemain naturalisasi untuk bisa mendapatkan hasil bagus. Namun, ia mengaku banyak tim mengambil pemain naturalisasi dari Eropa, Afrika maupun Amerika, tetapi bukan yang terbaik. Menurut saya, para pemain naturalisasi tidak menakutkan. Mereka berasal dari Eropa, Afrika, atau Amerika. Tapi mereka mungkin tidak memiliki keterampilan, ketahanan, dan komprehensif seperti pemain-pemain bagus dari benua tersebut, kata Hoang Dec dikutip dari Bomda, Rabu, 7 Februari 2024. Gelandang berusia 26 tahun itu mengakui para pemain naturalisasi Timnas Indonesia mampu menunjukkan permainan keras untuk menghentikan serangan. Namun, Hoang Dec mengatakan Vietnam bisa mendapatkan hasil bagus jika mampu memanfaatkan kekurangan dari para pemain lawan. Pemain naturalisasi Indonesia bermain sangat keras, namun mereka juga menunjukkan kelemahan. Jika Timnas Vietnam bisa memanfaatkan celah tersebut dengan baik, hasil bagus pasti bisa kita raih saat berhadapan kembali dengan Timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia, ujar gelandang Vietel FC itu. Hoang Dec Nguyen sedang absen dari Vietnam, setelah mengalami cedera engkel. Namun, ia bertekad untuk bisa kembali masuk ke dalam skuad The Golden Stars. Vietnam, Sohak Phen, menganggap omongan Shin Tae-yong sebagai sinyal perang kepada Timnas Vietnam.
Soha bahkan menyebut Shin Tae-yong sangat percaya diri setelah mengantarkan timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023, setelah timnas Indonesia tersingkir di 16 besar Piala Asia 2023, Shin Tae-yong pulang ke tanah air. Setibanya di Indonesia, Shin Tae-yong diwawancarai, media Vietnam anggap Shin Tae-yong memberikan sinyal perang. Dalam sesi wawancara tersebut, Shin Tae-yong optimistis mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal yang membuat Shin Tae-yong percaya diri karena timnas Indonesia masih menyisakan 3 laga kandang dari 4 laga sisa. Dari 4 laga sisa itu, timnas Indonesia 2 kali dihadapkan dengan Vietnam, tim yang mereka kalahkan di Piala Asia 2023. Karena itu, Shin Tae-yong berambisi meloloskan skuad Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya ingin memimpin timnas Indonesia lolos dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Kami mengincar hasil positif di pertandingan berikutnya untuk mendapatkan tiket lolos ke babak ketiga, kata Shin Tae-yong. Komentar Shin Tae-yong di atas yang mendapat perlawanan dari Soha. Mereka menyebut perkataan Shin Tae-yong sebagai sinyal perang. Pelatih timnas Indonesia menyatakan perang terhadap Vietnam, bermimpi mengulangi pelatih Park Hang-seo. Tulis judul artikel yang dibuat Soha, Senin, 5 Februari 2024, pelatih Shin Tae-yong tampil sangat percaya diri sekembalinya dari Piala Asia 2023, lanjut Soha. Duel timnas Indonesia dan Vietnam akan berlangsung 2 kali pada 21 dan 26 Maret 2024. Saat ini seluruh tim grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melakoni 2 pertandingan, Vietnam duduk di posisi 2 dengan 3 angka, sedangkan timnas Indonesia berada di posisi juru kunci dengan 1 poin. Bagaimana menurut Anda sobat lokal football, mampukan Indonesia mengalahkan Vietnam lagi? Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update dari kami, Lokal Football.